Brawijaya University has 15 faculties, and Faculty of Veterinary Medicine is one of them. It is located in Campus 2, Brawijaya University, Dieng. Process is conducted in competence-based curriculum through problem-based learning (PBL) strategy in order to reach graduated competency based on veterinary medicine of KKN standard and national competency standard regarding the speedy response against emerging diseases, especially those involving public health. Some strategies that were done in Faculty of Veterinary Medicine to reach the student competencies and to meet the national and international competitiveness are visiting professor, 3-in-1 program, joint supervision, student exchange, international seminar, and conducting collaboration with national and international institutions. Total constructed area of the faculty is about 10,024 square meters, including one main teaching building and an animal teaching hospital in campus 2 and an animal teaching clinic in the main campus. Furthermore, the learning process was strengthened by 13 laboratories, including Animal Disease Diagnostic or ADD Laboratory as the center of diagnostic for animal disease and teaching veterinary hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga, selamat malam bagi teman-teman semua kapanpun kalian menonton video ini. Halo, gimana nih kabarnya? Semoga kita baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di musim pandemi begini. Terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan waktu dan juga kuota untuk menonton podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Ngota, ngobrol tempat aku kuliah. Kembali lagi bersama aku, Fani Kinara, yang akan menemani 1 jam ke depan dengan bahasan mengenai fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, mungkin tanpa perlu basa-basi lagi, let's break down the question with the Ngotak, ngobrol tempat aku kuliah. Oke, karena kita udah kedatangan 2 tamu keren dari FKH UB, langsung aja kita sapa dulu ya. Halo Kak Yoga dan juga Kak Bintari. Halo. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan ngobrol-ngobrol soal FKH UB, kita kenalan dulu nih. Jadi yang pertama dari Kak Yoga. Nama penyanyi Muhammad Hafid Yogatama dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Pendidikan Dokter Hewan pastinya di Universitas Brawijaya. Dan beliau juga punya banyak pengalaman di kepanitiaan dan sekarang menjadi salah satu anggota dari organisasi An-Nahl FKH UB. Halo Kak Yoga. Siapa lagi Kak? Halo. Halo Kak. Selanjutnya aku mau bacain juga tentang Kak Bintari yang gak kalah keren. Nama penyanyinya Kak Bintari Nariswari. Beliau juga sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya angkatan 2019. Dan beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman di organisasi dan juga pengalaman-pengalaman kepanitiaan lainnya. Halo Kak Bintari. Halo. Mungkin langsung aja ya Kak, daripada kita banyak basa-basi, mungkin langsung aja kita ngobrol soal FKH UB. Gimana? Oke. Mungkin langsung aja dari Kak Bintari atau Kak Yoga bisa kasih kita clue-clue tentang apa sih prodi FKH dan juga gimana perjuangannya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Mungkin bisa dari Kak Yoga dulu. Baik ya. Mungkin FKH bagi yang belum tahu tuh, FKH merupakan sebuah fakultas yang
eh, nantinya itu mencetak dokter hewan baru. Nah, di FK sendiri, para mahasiswa itu juga tentu saja diajarkan tentang ilmu-ilmu kedokteran, tapi kedokteran pada hewan. Nah, di FK sendiri, dia memiliki dua program studi. Yang pertama ada program studi S1 Pendidikan Dokter Hewan, dan yang kedua adalah Pendidikan Profesi Dokter Hewan, di mana pendidikan profesi dokter hewan adalah lanjutan dari pendidikan dokter hewan yang S1 tadi. Nah, kalau perjuangan sendiri sih, saya kurang bisa membagi pengalaman karena saya sendiri masuk FKHUB itu melalui jalur SNMPTN. Jadi ya berjuangnya hanya membaguskan atau mempertahankan nilai-nilai raport di SMA dulu. Mungkin dari Kak Bintari. Oke, izin nambahi tentang FK juga ya. Di Indonesia ini nggak semua universitas punya fakultas kedokteran hewan. Jadi di Indonesia ini cuma ada 11 universitas yang punya FKH. Untuk kisah perjuangannya mungkin sama kayak Kak Yoga, karena aku dulu juga SNMPTN juga. Jadi kayak gimana ya, waktu SMA dulu aku juga bukan anak yang serajin teman aku, sepintar teman aku, dan pokoknya alhamdulillah banget bisa masuk FKH. Pokoknya seneng banget. Udah. Oke, makasih Kak. Terus senang juga ya. Dan ternyata dua tamu kita kali ini keren-keren banget bisa masuk FKH dengan jalur SNMPTN. Dengan jalur nilai 3 tahun sekolah ya, Kak. Iya, keren banget. Nah, selanjutnya mungkin banyak dari teman-teman yang masih belum tahu atau masih bingung gimana tentang perbedaan antara kedokteran hewan dan pendidikan kedokteran pada umumnya, kayak gitu, Kak. Mungkin dari Kak Yoga atau Kak Bintari bisa menjelaskan tentang itu. Oke, kalau kalau perbedaan dari pendidikan dokter hewan dan kedokteran pada umumnya itu basic ilmunya itu sama aja sih, kedokteran hewan dan kedokteran manusia. Nah, cuman yang ditangani itu yang beda. Kalau manusia ya menangani manusia, kalau di kedokteran hewan ya menangani hewan. Serta juga penamaan fakultas, gelar, dan ya semacamnya pasti dibedakan. Tapi basic ilmunya, ilmu kedokteran itu sebenarnya sama sih. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Bintari. Sama kayak Kak Yoga. Oke. Berarti dari pendidikan kedokteran dan kedokteran hewan itu sebenarnya pelajarannya ada dasar-dasar yang sama, tapi beda di manusia dan di hewan gitu kali ya, Kak? Ya, benar-benar. Ya, benar. Nah, tapi kan mungkin kalau di kedokteran kan ada pembelajaran anatomi atau organ tubuh manusia. Sedangkan di FK sendiri kan hewan di dunia ini kan banyak banget. Nah, itu gimana ya, Kak? Tentang pembelajaran anatomi tubuhnya. Mau jawab ya. Jadi Oke. kalau di Fakultas Kedokteran kan mereka belajarnya tentang anatomi tubuh manusia. Jadi kalau kita juga dapat anatomi mulai dari berbagai jenis hewan, tapi nggak sampai ke hewan seluruh dunia, menyesuaikan aja sama negara kita di Indonesia, mungkin kayak anatomi kuda, anatomi sapi, kambing, ayam gitu. Terus juga ada hewan eksotik juga, kadang juga ada Pisces, ikan itu. Pokoknya gitu sih, menyesuaikan sama negara kita, nggak sampai melajarin seluruh hewan di dunia, enggak kok. Mungkin ada tambahan dari Kak Yoga. Sebenarnya kalau untuk anatomi, kalau kita bandingkan dari manusia dan hewan kan pasti kayak nggak seimbang gitu. Kalau manusia ya, cuma di kedokteran manusia juga hanya melajari tentang manusia aja, tapi kalau di kedokteran hewan kan banyak gitu hewan-hewannya. Nah, sebenarnya anatominya itu
Mirip-mirip sih sebenarnya, cuma ada perbedaan di sedikit-sedikit gitu. Misal kayak kambing sama sapi itu hampir hampir mirip gitu, cuman ada beberapa perbedaan di ukurannya aja gitu sih. Nggak sesulit yang dibayangkan gitu sebenarnya. Oke, mungkin nggak sebanyak itu ya, mungkin ada beberapa hewan yang sama gitu dari Kak Yoga. Tadi kan kayak dari Kak Yoga, sapi sama kambing hampir sama nih, itu di anatomi. Nah, kalau misalnya di prosedur medisnya, apa di semua hewan itu bakalan berbeda dan dipelajari semua, atau mungkin ada sama seperti anatomi tubuh tadi, Kak? Nah, kalau prosedur medis sih tentu saja menyesuaikan juga itu. Mm-mm. Kan ada yang namanya kalau di ilmu biologi ada namanya taksonomi. Nah, misal pada hewan-hewan mamalia itu tentu saja penanganannya hampir mirip. Tapi kalau antara mamalia dan reptil gitu tentu saja berbeda gitu. Dan ya itu sih kita cuma mempelajari tentang hewan-hewan yang berikatan dekat dengan kehidupan manusia. Mungkin ada tambahan dari Kak Bintari, Kak? Iya, jadi menyesuaikan aja kalau mamalia itu penanganannya kayak gini. Terus kalau reptil seperti ini, kalau yang lainnya seperti ini, menyesuaikan aja sih. Oke, makasih informasinya. Nah, selanjutnya ini mungkin lebih ke pertanyaan pribadi dari Kak Yoga dan Kak Bintari. Kenapa sih Kak milih kedokteran hewan dan tanggapan mengenai stigma yang beredar kalau jurusan pendidikan dokter hewan itu tidak se-hype kedokteran umum? Mungkin dari Kak Bintari dulu, Kak, bisa disampaikan. Oke, aku dulu ya. Kenapa aku Oke. milih Fakultas Kedokteran Hewan? Jadi pertama itu aku benar-benar nggak tahu sama sekali tentang Fakultas Kedokteran ini. Dan bahkan seumur sampai aku SMA itu aku nggak tahu kalau ada jurusan ke ini. Jadi waktu itu aku sempat aja searching, terus ketemu apaan sih kok namanya Fakultas Kedokteran Hewan. Terus kuliahnya kayak gimana? Ternyata dari situ aku semakin dapat tekad buat daftar di sini. Terus menanggapi stigma masyarakat yang katanya dokter hewan ini tidak se-hype kedokteran lainnya, sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu tentang kesadaran masyarakat sendiri sih. Jadi peran dokter hewan itu kasarnya kayak masih dianggap sebelah mata banget. Soalnya peran kita tuh kayak nggak dilihat secara langsung oleh masyarakat gitu. Terus juga masyarakat Indonesia kan masih minim banget kayak yang melihara hewan gitu. Terus kalau menurut aku pribadi sih yaitu tentang kesadaran masyarakat. Soalnya tanpa mereka ketahui, misal ya gampangnya kayak telur, daging, susu yang masyarakat konsumsi itu pasti punya peran penting, punya peran dokter hewan di baliknya. Cuma masyarakat aja yang kurang tahu gitu. Jadi sebelum diedarkan ke masyarakat itu harus dicek dulu nutrisinya baik atau enggak, bagus nggak dikonsumsi sama masyarakat itu sih. Oke, Kak Bintari, mungkin bisa pendapat dari Kak Yoga gimana, Kak? Nah, kalau aku sendiri sih kenapa aku milih kedokteran hewan? Karena aku dari kelas 10 itu melihat peluang aja. Nah, di Indonesia sendiri dokter hewan itu masih sangat kurang. Persebarannya juga gak merata dan parahnya lagi yang tadi udah disebutin bahwa di Indonesia sendiri cuma ada 10 fakultas kedokteran hewan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ya kenapa sih kalau kita nggak kuliah yang memiliki prospek kerja yang masih luas, masih kurang diminati, padahal eh, perannya itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Kalau kedokteran kan banyak ya, kedokteran manusia itu hampir semua kampus itu udah punya. Jadi itu sih aku cuma ngelihat peluang aja dan menyesuaikan sama mata pelajaran yang saya bisa gitu.
Oke, mungkin kalau dari ceritanya Kak Yoga dan Kak Bintari ini FKH lumayan berat ya Kak. Mungkin Fani mau tanya juga mengenai kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kuliah di FKH sendiri Kak? Aku jawab ya. Iya. Jadi kalau di FKH itu sama kayak Fakultas Kedokteran Gigi juga. Jadi kurang lebih 4 tahun. Tapi kalau di FKH UB ini mungkin bisa, cuma 3,5 tahun itu bisa. Terus habis lulus dari FKH kan udah sarjana tuh. Nah, habis dari program sarjana, kita lanjut ke namanya program profesi yang biasanya dikenal koas. Cuma kalau di FKH ini namanya PPDH. Jadi PPDH-nya itu sekitar 2 tahunan lah atau 15 bulan. Jadi totalnya mulai dari sarjana sampai lulus koas sampai jadi dokter hewan itu kurang lebih 6 tahunan sih. Lumayan lama ya Kak. Mungkin dari Kak Yoga ada tambahan mengenai waktu berkuliah di FKH? Mungkin ada penjelasan yang masih miss atau gimana? Mungkin aku nambahin aja ya. Nah, jadi kalau kuliah di FKUP itu ada 2 tahap. Nah, yang pertama itu sarjana tadi. Nah, kalau kita lulus sarjana, itu nanti kita gelarnya adalah SKH atau Sarjana Kedokteran Hewan. Nah, kalau kita nggak lanjut ke pendidikan profesi dokter hewan, maka kita dengan gelar SKH tadi masih belum dapat izin untuk menangani pasien. Nah, jadi kita cuma dapat ilmunya aja nih, belum dapat praktiknya langsung, praktik untuk penanganan pasien. Nah, untuk mendapat izin praktek, itu kita harus menempuh pendidikan profesi tadi, pendidikan profesi dokter hewan selama 2 tahun. Nah, kalau kita udah lulus di situ, maka gelarnya tadi, yang tadi SKH, berubah jadi DRH, dokter hewan. Oke. Mungkin dengan waktu kuliah yang lama, kurang lebih 6 tahun ya tadi, mungkin bisa kasih clue tentang prospek kerja kalau kita kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, Kak. Oke, aku jawab ya. Iya. Kerja profesi dokter hewan atau bergelar dokter hewan sendiri itu menurut lembaga dunia itu ada 33 ranah kerja hewan, ranah kerja dokter hewan. Maaf. Nah, aku sebutin yang paling umum aja di Indonesia. Yang pertama tentu saja sebagai praktisi dokter hewan. Itu kita ya buka praktek atau punya klinik sendiri gitu menangani pasien-pasien itu. Terus ada lagi zoonosis. Nah, zoonosis itu apa? Zoonosis itu merupakan ranah kerja dokter hewan yang mereka memiliki fokus di penyebaran penyakit antara manusia ke hewan maupun sebaliknya atau ke hewan ke manusia. Nah, seperti saat-saat ini gitu kan lagi pandemi nih, coronavirus. Nah, coronavirus kan dulu isunya disebarkan melalui kelelawar. Nah, itu kita sebagai dokter hewan dan dokter manusia itu berkolaborasi untuk menemukan titik masalahnya. Itu. Terus bisa juga dokter hewan itu ke food inspection. Nah, food inspection itu apa? Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Bintari, itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang mereka mengeluarkan produk hasil olahan dari hewan. Itu kebanyakan dia memerlukan dokter hewan sebagai quality control-nya. Nah, apabila sudah dicek di laboratorium oleh dokter hewan dan rekan-rekannya, bisa diedarkan ke masyarakat. Terus bisa lagi tentu saja menjadi dosen. Nah, dokter hewan juga bisa jadi dosen ya di Fakultas Kedokteran Hewan lagi untuk mencetak generasi dokter hewan yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Bintari, Kak? Oke, aku nambahin dari Kak Yoga tadi.
buat prospek kerjanya dokter hewan itu, kalau misalnya punya jiwa wirausaha, bisa juga buka pet shop, bisa juga buka peternakan hewan gitu. Terus kalau misalnya tertarik sama penelitian, kayak seneng di lab gitu, bisa juga jadi peneliti, gabung sama laboratorium atau lembaga penelitian, itu juga bisa jadi dokter di rumah sakit hewan gitu, atau buka praktek klinik sendiri. Oke, ternyata dengan gelar dokter hewan itu bukan berarti harus jadi dokter ya, Kak. Bisa jadi dosen dan juga buka pet shop kayak gitu. Berarti lebih luas juga prospeknya ya, kurang lebih 33 ya tadi. Mungkin kita udah ngobrol banyak mengenai FKH, mulai dari prospek, terus gimana pendapat dari kedua tamu kita kali ini, dan menariknya kedua tamu kita kali ini tuh masuk FKH dengan jalur yang sama, yaitu SNMPTN. Mungkin Fani mau tanya-tanya mengenai nilai atau rata-ratanya biar bisa masuk FKH, dan juga mungkin bisa dijelaskan juga mengenai biaya untuk berkuliah di FKH sendiri. Mungkin bisa disampaikan oleh Kak Bintari atau Kak Yoga? Oke, mungkin aku dulu lah ya. Oke, silakan. Aku kalau aku dulu tuh sebenarnya nilai nggak bagus-bagus amat ya. Cuma di rentang rata-ratanya tuh di 80 berapa gitu, lupa aku juga. Nggak sampai 90 pokoknya. Dan kalau kalian mau fokus ke SNMPTN, itu ya bener tadi. Kalian harus pintar-pintar cari peluang. Misal, kalian ada alumni dari kakak kelas kalian yang udah pernah lolos di FKH gitu. Dan kalian sudah pasti sekolah kalian itu udah pasti punya tiket untuk siswa bawahnya tadi untuk masuk ke FKH. Nah, terus yang kedua, kalian pinter-pinter cari peluang saingan di angkatan kalian. Apakah ada yang memilih prodi yang sama atau gimana gitu. Kalau memang ada saingan, itu terus kalian cek lagi nilai rata-ratanya. Itu lebih tinggi teman kalian atau lebih tinggi kalian gitu. Supaya efisien aja sih. Dan menurutku jalur SNMPTN ini nggak boleh dijadikan harapan, nggak boleh berharap lebih pada SNM itu nggak boleh menurut saya. Harusnya kalian fokus belajar untuk SBMPTN. Kalau misalnya nanti lolos SNM berarti itu rezeki kalian gitu aja. Tapi emang itu menurutku kalian nggak boleh nggak boleh berharap lebih pada SNMPTN karena itu faktor keberuntungan itu lebih tinggi di situ menurut saya. Oke, mungkin bisa dari Kak Bintari. Benar sih apa yang dikatakan sama Kak Yoga tadi. Pokoknya kalau SNM itu nggak bisa jadi patokan kalian bakalan lulus ke universitas dengan jurusan yang kalian inginkan, itu enggak. Pokoknya aku anggap SNM ini sebagai rezeki yang diberikan Tuhan aja sih buat aku. Karena emang kalau bicara soal nilai, pasti banyak teman-teman aku, angkatan aku waktu SMA yang jauh lebih pinter, jauh lebih rajin, jauh lebih baik nilainya daripada aku. Pokoknya aku anggap SNM ini sebagai rezeki aja sih. Pokoknya sebelum SNM itu harus prepare juga buat SBM gitu, buat jadi backup biar SNM ini nggak jadi acuan kalian aja. Gitu. Berarti mungkin dari SNMPTN masuk ke FK sendiri nggak ada spesifikasi nilai, tapi lebih mempelajari peluang dari sekolah masing-masing gitu ya, Kak ya? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di SMA aku kemarin itu belum ada kakak kelas aku yang masuk di FKH gitu. Mungkin bisa diceritain juga Kak mengenai biaya untuk berkuliah di FKH. Oke. Ini kisaran aja ya. Jadi
kayaknya kalau yang yang SNMSBM itu sama. Ini kalau di UB sendiri ya, kalau di FKUB. Mungkin kalau di univ lain beda. Jadi kalau yang SNMSBM itu sama, kalau yang mandiri itu beda kayaknya jalurnya. Kayak biayanya beda kisarannya. Kalau yang aku sendiri itu antara berapa Kak Yoga? 500. Golongan 1 berapa? Ya kita tetap ya pakai UKT. Jadi Heeh. nggak ada biaya-biaya tambahan lain gitu loh. Ya udah pokoknya 1 semester ya 500 pakai UKT ya. range 500 Range-nya itu itu sampai 10,5 10,5. Ya. bagi 6 golongan. Mungkin lebih rincinya setahu Fani bisa dilihat dari Selma UB ya, Kak? Iya, benar. Di situ ada. Oke, buat teman-teman yang kepo tentang biaya kuliah di FKH, bisa langsung aja cek di Selma UB. Mungkin tadi kita udah ngobrol banyak soal FKH, khususnya di Universitas Brawijaya, barengan Kak Bintari dan Kak Yoga, dan sekarang kita langsung aja masuk ke segmen mitos atau fakta. Mungkin dari Kak Yoga dan Kak Bintari, nanti bisa langsung aja on mic dan sautan gitu jawabannya. Oke, udah siap, Kak? Oke, siap. Oke, langsung aja. Statement yang pertama, kuliah jurusan kedokteran hewan nggak boleh takut sama semua jenis hewan. Mitos atau fakta, Kak? Fakta. 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 Oh, berarti kalau misalnya Fani takut kecoa gitu nggak boleh masuk FKH? Kita bukan belajar kalau yang kecoa itu kan maksudnya insekta ya. Kalau kita tuh belajarnya kayak yang mungkin kalau yang insekta itu lebih masuk ke parasit aja sih. Tapi kita juga nggak meriksa kecoa, nggak diagnosa penyakit kecoa juga. Mungkin lebih ke hewan ya. Ya. Statement yang kedua, kuliah jurusan kedokteran hewan harus dari orang kaya karena kuliah kedokteran itu mahal. Benar atau enggak? Mitos. Mungkin kalau misalnya ini Fani juga sering banget ya dengar statement ini. Mungkin kalau misalnya di kedokteran gitu untuk beasiswanya apa mudah atau emang sama aja kayak yang lain atau gimana ya, Kak? Sebenarnya sama aja sih, sama-sama aja kok. Cuman nanti kan kita misal udah lulus gitu, nanti kan kita disuruh ngisi penghasilan orang tua dan kawan-kawannya. Nah, itu pasti UKT disesuaikan dengan itu kok. Jadi ya nggak harus orang kaya gitu, enggak. Oke, yang saja ke statement ketiga. Masuk kedokteran hewan, tiap kali remet dapat mengeluarkan biaya tambahan untuk ulang praktek remet mata kuliah. Mitos atau fakta? Mitos. Kalau itu fakta agak serem ya, Kak. Setiap remet keluar duit. Yeah. Setiap remet keluar duit. Serem banget. Serem. Berarti remetnya ya normal ngerjain lagi kayak gitu, Kak? Iya. Sesuai ketentuan dosen ya? Iya. Tapi kalau udah berapa kali remet gitu, maksudnya misal 10 kali remet, nanti di terakhirnya ada jackpot. Entah itu beli buku atau apa gitu. Pokoknya nggak sampai kayak kita ngeluarin uang buat remet gitu. Oh iya. Statement keempat, anak Fakultas Kedokteran Hewan suka nongkrong di kafe. Mitos atau fakta? Fakta sih. Mungkin kalau di era sekarang semua jurusan kali ya, Kak? Iya, makanya. Biasanya kalau ngelaprak kan kayak ngerjain laprak, jenuh di kamar, akhirnya keluar aja deh, cari udara segar gitu. Iya, apalagi sekarang lagi online juga ya, Kak, kayak suntuk di kamar terus gitu. Iya, di kamar terus. Nah, ini statement terakhir. Sebelum ujian, anak FKH pasti ngerasain pusing dan bingung. Mitos atau fakta? Fakta dong. Agak curhat ya, Kak. Ya. Kayaknya semua jurusan itu deh pasti pusing. Iya. Ya, apalagi FKH kan banyak banget nih ilmu yang harus dipelajari. Jadi kayaknya Fani juga percaya banget kalau ngerasain pusing dan bingung sebelum ujian ya kan. Tentu saja fakta itu.
Mungkin itu aja untuk segmen mitos atau fakta. Kita lanjut untuk Q&A from Instagram. Jadi beberapa waktu lalu kita juga udah sempat mention ke audiens kita untuk Q&A di Instagram kita. Ada pertanyaan pertama dari Kak Adelaurin, double N. Prospek kerja FKH dong. Mungkin tadi udah dijelasin ya, mungkin ada tambahan lagi mengenai prospek kerja dari FKH, Kak. Halo? Halo ya. Itu sih kalau prospek kerja nanti bisa dilihat di websitenya OIE, itu ada 33 prospek kerja dokter hewan. Itu lengkap. Oh, berarti teman-teman bisa langsung buka di web yang barusan sama Kak Yoga ya. Dan pertanyaan kedua ada dari @urvanilaik_. Kak, kos deket FKH tuh mahal-mahal gak sih? Mungkin kayak di UB Pusat gitu nggak? Aku mau jawab. Ya, boleh. Ini aku Silakan. juga lagi kos di sini, di Dieng. Jadi tergantung sih, pokoknya ya beda-beda sih. Kalau kalian maunya kamarnya kayak gimana, yang kalau ada AC-nya, ada kulkasnya ya pasti ya mahal, ya harganya ya segitu. Kalau misalnya cuma kamar aja, terus kamar mandi luar ini bisa 550 sampai 650-an. Tergantung sih, menyesuaikan. Berarti untuk harga kosnya standar atau emang ada pengecualian untuk di daerah FKH tuh jadi lebih mahal gitu nggak? Standar aja sih, soalnya di sini juga rame, banyak anak FKH juga yang kos. Pokoknya sama. Pokoknya harga kos juga kisarannya juga segitu-gitu kok. Nggak mahal-mahal banget. Mungkin dari Kak Yoga ada tambahan mengenai kos dekat FKH? Kebetulan tuh saya nggak ngekos ya. Saya ikut saudara di Malang, jadi nggak bayar itu. Kos gratis ya, Kak? Oh iya, Ya, mau nambahin. Ya, Kalau boleh. yang cewek yang semester pertama atau maba itu setahun itu bisa tinggal di Rusunawa UB Dieng. Jadi tempatnya itu dekat sama fakultas. Jadi berangkatnya bisa jalan, bisa naik motor. Itu juga murah kok di Rusunawa. Itu isi berempat, setahunnya itu 4 juta. Tergantung sih kalau maunya berdua atau 1 atau 4, menyesuaikan. Tapi kalau udah setahun pertama itu ya, pindah. Oh, berarti untuk Rusunawa UB-nya sendiri untuk semester awal emang, Kak? Iya, khusus maba. Setahun pertama itu Iya, buat teman-teman yang mau masuk FKH nanti boleh lah buat semester awal coba dulu di Rusunawa biar deket-deket dulu gitu. Nah, mungkin dari tadi kita udah ngobrol banyak ya, Kak, mengenai FKH, lebih tepatnya di UB, dan juga kita udah mitos atau fakta dan juga udah jawabin Q&A dari Instagram kita gitu. Mungkin ada closing statement dari Kak Yoga dan Kak Bintari untuk menutup ngobrol kita di hari ini. Oke, mungkin dari aku ya. Aku cuma pesan buat adik-adik itu kalau mau masuk dokter hewan, jangan takut, jangan ragu. Kalau kalian memang feel-nya, kalian dapat feel mau ke dokter hewan, karena kalian lihat peluang juga itu nggak apa-apa. Karena di lapangan atau di teman-temanku sendiri di kampusku itu juga nggak semuanya suka hewan atau nggak semuanya berani dengan semua hewan. Nanti kalian akan dilatih secara perlahan. Dan jangan lupa belajar, semangat terus. Insya Allah kalau memang jalannya kalian akan dimudahkan. Amin. Mungkin itu dari Kak aku. Bintari. Oke, buat adik-adik yang mau daftar FKH, kalau kalian mikir prospek kerjanya kayak gimana, takut gak dapat kerjaan, itu insya Allah enggak deh. Karena kita balik lagi ke prospek kerja yang tadi sempat kita bahas, dokter hewan juga punya banyak prospek kerja juga. Terus kalau misal pingin masuk FKH tapi takut hewan, iya sama aku juga. Aku mulai dari kecil takut banget sama ular. Tapi di FKH ini kita belajar juga kok
pertama-tama emang takut, tapi lama-kelamaan ya kita dituntut buat ngelakuin itu. Gitu. Pokoknya jangan ragu, jangan takut buat masuk FKH karena di sini kita bisa ya belajar tentang hewan-hewan. Seru sih, mulai dari sapi, kambing, domba, semuanya. Gitu. Oke, mungkin kita di sini mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Bintari dan Kak Yoga khususnya yang udah ngasih kita bekal tentang FKH khususnya di UB, tentang apa aja, gimana aja untuk masuk dan lulusnya ntar jadi apa. Mungkin kita juga berdoa semoga ke depannya kita semua bisa lebih baik dan Kak Yoga dan Kak Bintari sukses terus untuk ke depannya. Amin. Amin. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Yoga ataupun Kak Bintari? Dari aku cukup sih kayaknya. Dari Kak Bintari mungkin? Aku cukup. Mungkin kita udah dapat bekal banyak ya dari Kak Yoga dan juga Kak Bintari mengenai FKH UB, dan tadi juga udah ada pesan dari kedua tamu kita. Mungkin untuk pamitnya kedua tamu kita bisa jargon dulu yuk. Bisa dipimpin oleh Kak Yoga ya, Kak? Oke, boleh. Jadi jargonnya aku mau ikut. Kita semua mengulurkan tangan kanan. Oke. Kalau ada tangan kanan. Nanti kalau aku teriak KH, nanti kalian jawab yes we are. KH, yes we are. Itu aja, simple. Oke. 2 kali ya. Aku mulai. 1, 2, 3. KH, Yes, we are. KH, yes, we are. Tepuk tangan untuk FKH Universitas Brawijaya. Mungkin untuk hari ini terima kasih banyak ya Kak untuk materi dan pesan-pesannya. Jadi kita udah punya bekal nih buat teman-teman yang mau masuk dan melanjutkan kuliah di FKH Universitas Brawijaya. Oke, so that's all for today episode guys. Aku harap teman-teman bisa menambah insight baru tentang fakultas yang ada di UB yang dibahas hari ini ya khususnya. Jangan lupa untuk klik sukai video ini, komen di bawah mengenai kritik, saran, dan juga masukan. Dan jangan lupa subscribe ke channel Himapas UB untuk konten-konten podcast lainnya. Terima kasih yang telah menonton. Aku Fani Kinara, mewakili segenap kru yang bertugas. Minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking down your college question with Ngotak, ngobrol tempat aku kuliah. Sampai jumpa.